Ini adalah rumor spek dan desain dari iPhone SE 4, versi update dari iPhone SE 3 yang udah rilis sejak tahun 2022. Kira-kira apa aja nih yang baru dari iPhone dengan kode name Ghost ini? Desain dari iPhone SE ini kabarnya bakalan mirip seperti iPhone 14. Sejak minggu lalu memang udah beredar desain dari iPhone SE 4 ini. Desain framenya ini sudah mengkotak dengan bahan aluminium, sama seperti yang ada di iPhone 14. Bodi belakangnya juga masih berbahan kaca. Untuk layarnya di sini berukuran 6,1 inch dengan panel OLED. Dan kemungkinan besar di sini kita bakalan dapat notch yang sama seperti iPhone 14. Yang besar kemungkinan itu juga bakalan ada Face ID. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan iPhone SE sebelumnya, ini merupakan upgrade besar ya dari sektor desain dan juga layarnya. iPhone SE 3 itu punya desain dan layar yang sama seperti iPhone 8 yang rilisnya itu udah lama banget. Dengan desain dan layar seperti ini, harusnya sih iPhone SE 4 ini cukup laku keras nantinya ya. Meskipun materialnya ini bukan yang premium banget ya, karena masih pakai aluminium. Gak mungkin juga dia bakalan pakai titanium ya, bakalan bangkrut itu nanti Apple. Dan harganya juga bakalan jadi mahal banget iPhone SE ini. Untuk layar OLED di iPhone ini udah jadi hal yang wajib ya. Masa tahun segini masih aja rilis iPhone pakai layar IPS ya. Sedangkan untuk Dynamic Island kayaknya masih jauh ya. Ini aja desain notch-nya itu masih sama seperti iPhone 14. Belum seperti iPhone 14 Pro ataupun iPhone 15. Sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda Apple bakalan kasih refresh rate yang cukup tinggi untuk iPhone murah. Bahkan untuk iPhone base model aja seperti iPhone 15 itu masih pakai refresh rate 60 Hz. Kameranya di sini masih pakai single kamera aja, tapi resolusinya ditingkatkan jadi 48 megapiksel. Jadi kita gak bakalan dapetin ultrawide apalagi telephoto lens ya. Cukup bersyukur aja dikasih lensa 48 megapiksel ini. Jadi kalau kita bandingin dengan iPhone SE sebelumnya yang masih pakai kamera utama 12 megapiksel dan juga kamera selfie 7 megapiksel. Harusnya sih ada peningkatan dari segi hasil dan kualitas foto ataupun videonya. Tapi sepengalaman gue lihat hasil foto dan video dari iPhone SE sebelum-sebelumnya, ya kita nggak bisa berharap banyak ya. Karena emang kameranya ini bukan jadi jualan utama dari iPhone SE ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, di sini kita udah jelas bakalan dapat 5G. Kemudian di sini kita juga kabarnya bakalan dapat action button. Yang mana kalau di iPhone 15 biasa itu belum pakai action button ya, masih pakai switch biasa. Kemudian untuk chargernya kita udah dapat USB-C juga ya, karena Apple terpaksa harus ngikut regulasi yang dibikin oleh Uni Eropa ya. Kalau nggak gitu ya dia gak bakalan bisa jualan iPhone di Eropa lagi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan iPhone SE sebelumnya, dia itu masih pakai switch silent yang lama dan juga masih pakai charger Lightning. Cuma sayangnya sampai saat ini belum ada kabar apakah iPhone SE 4 ini dapetin fitur MagSafe atau enggak. Tapi semoga aja Apple berbaik hati ya untuk ngasih MagSafe untuk iPhone SE 4 ini. Hadirnya action button menggantikan mute button ini tentunya jadi makin multifungsi ya. Kita bisa ubah sesuai kebutuhan kita. Untuk silent, untuk focus mode, untuk buka kamera, untuk buka flashlight, dan juga untuk buka voice memo. Dan untuk upgrade jadi USB-C ini udah jelas bikin kita jadi makin praktis ya kalau punya banyak handphone selain iPhone. Kita cukup bawa satu kabel USB-C aja dan kita bisa charger semua device kita. Kemudian untuk versi iOS-nya ini masih menunggu dari tahun perilisan iPhone SE 4 ini ya. Ada yang bilang bakalan rilis 2024, tapi ada juga yang bilang bakalan rilis di tahun 2025. Kalau rilisnya 2025 ya kemungkinan besar dia dapatnya itu iOS 18. Untuk ukuran baterainya di sini masih belum ada bocoran ya. Tapi kalau ukuran layarnya itu 6,1 inch, ya kemungkinan besar ukurannya agak beda jauh seperti iPhone XR ya, yang berukuran 3000-an
mAh. Yang mana ini juga sama seperti iPhone 14 yang tentunya cukup awet dipakai untuk seharian. Ya kalau baterai ini kita nggak bisa komplain terlalu banyak ya, karena Apple itu emang suka bikin iPhone yang ukurannya tipis-tipis. Karena lihat aja deh, atau kalian bandingin iPhone kalian dengan Android teman kalian. Gue jamin iPhone kalian jauh lebih tipis daripada Android yang dipunyai teman-teman kalian. Kemudian untuk release date-nya dan juga tahunnya, ini masih simpang siur sebenarnya ya. Ada yang bilang 2024, ada juga yang bilang 2025. Kalau untuk bulannya, biasanya iPhone SE itu rilis di bulan Maret ya. Dia nggak pernah barengan rilisnya itu dengan iPhone line up yang utama, yang biasanya rilis di bulan September ataupun bulan Oktober. Jadi tunggu aja kalau udah deket bulan Maret, biasanya rumor iPhone SE ini bakalan makin kenceng lagi ya. Dan untuk harganya, kemungkinan besar sih harganya itu gak lebih dari 10 jutaan ya. Karena kalau iPhone SE ini kemahalan, ya namanya bukan iPhone murah lagi gitu kan. Atau kalau dalam dolar itu ya mungkin di kisaran 600 sampai 700 ya. Kalau di harga 800 dolar itu udah senggol-senggol harganya iPhone 15 yang baru ya. Jadi harusnya sih Apple cukup perhitungan ya untuk kasih kasih gap yang lumayan antara iPhone SE 4 ini dengan iPhone 15 ataupun iPhone base model terbaru nantinya. Supaya pembelinya itu bisa jelas gitu loh, ekspektasinya itu seperti apa. Overall iPhone SE ini memang fokusnya itu untuk performa yang kencang. Jadinya ada sektor lain yang harus dikorbankan oleh Apple untuk bisa menekan budgetnya. Mulai dari kamera yang cuma dapat satu aja, kemudian desainnya yang masih sama seperti iPhone sebelumnya, dan juga bahannya itu masih pakai aluminium. Dan juga di sini kita masih belum dapat Dynamic Island. Kalau iPhone SE ini harganya ada di kisaran 10 jutaan atau bahkan lebih murah lagi, menurut gue iPhone ini tuh bakalan jadi iPhone yang laris banget ya. Karena dilihat dari speknya, itu dia udah worth it banget. Gimana menurut kalian? Apakah kalian bakalan beli juga kalau iPhone SE ini spek dan desainnya seperti ini dan juga harganya gak lebih dari 10 jutaan? Boleh komen di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.